Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Mufidah akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip efisiensi pada pengembangan kurikulum dan contohnya dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah. Anggota kelompok kami ada Miftah Farid, Desi Faurina, saya sendiri, dan Syukron Waldan Rifial. Prinsip-prinsip pada pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinu, yang keempat efektif, dan yang kelima efisien. Di sini kelompok kami hanya akan fokus pada prinsip yang kelima ini, yaitu efisien. Efisiensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan secara optimal dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Dalam pengembangan kurikulum, bagaimana caranya agar tujuan kurikulum bisa tercapai? Ini bisa dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Alasan pengembangan kurikulum harus menganut prinsip efisien. Di sini kami mengambil dari 3 sisi, yaitu waktu, biaya, dan tenaga. Dari segi waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara tepat. Kemudian juga dari segi biaya, dana sekolah juga terbatas, juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian dari segi tenaga di sekolah yang terbatas dalam jumlah maupun mutunya hendaknya didayagunakan secara efisien untuk proses pembelajaran. Implementasi pengembangan kurikulum pada prinsip efisiensi. Di sini kami mengambil contoh kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, materi yang diajarkan itu lebih sedikit dibandingkan pada kurikulum K13, sehingga guru tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan seluruh materi yang harus diajarkan. Sehingga dari segi waktu, kurikulum Merdeka ini akan jauh lebih efisien dibandingkan pada kurikulum K13. Bisa dilihat di sini, ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada kelas 7, 8, dan 9 pada bahasan bilangan. Ini adalah capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka fase D, juga pada elemen bilangan. Bisa dilihat tadi bahwa kompetensi dasar pada kurikulum 2013 itu sudah dibagi-bagi ke dalam tahun, sedangkan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dibagi berdasarkan fase. Jadi, untuk anak kelas 7, 8, dan 9 itu biasanya berada pada fase D ini. Jadi, capaian pembelajaran fase D ini diberikan kebebasan kepada guru untuk membagi-baginya berdasarkan potensi dan kemampuan anak didiknya. Jadi, dari segi waktu, guru bisa menyesuaikan pemberian materinya untuk anak didiknya. Jadi misalnya materinya lebih sulit, mungkin waktunya juga akan lebih lama dalam pencapaian pembelajarannya. Ini juga berarti kurikulum Merdeka ini lebih efisien dalam segi waktu dibandingkan kurikulum 2013. Kemudian dari segi efisiensi biaya. Kurikulum itu harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang juga murah. Contohnya pada kurikulum Merdeka ini, penggunaan fasilitas yang ada di sekitar sekolah untuk mengajarkan siswa tentang proyek belajar Pancasila tema Sampahku Sahabatku. Dari segi efisiensi tenaga. Jadi pelatihan untuk guru untuk kurikulum Merdeka ini hanya dilakukan di sekolah saja atau in-house training, sehingga
Guru tidak perlu meninggalkan tugas dan tidak perlu mengikuti pelatihan di luar sekolah, sehingga untuk tenaganya juga lebih efisien. Untuk materi juga tidak terlalu padat untuk diajarkan, sehingga guru tidak terlalu lelah dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Yang ketiga itu dari tenaga di sekolah yang sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara efisien dalam melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip efisiensi pada kurikulum di MTS. Jadi pada kurikulum di MTS ini, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, jumlah waktu pelaksanaannya untuk setiap mata pelajaran itu tidak sama. Jadi, misalnya, materi matematika, mata pelajaran matematika, membutuhkan waktu 2 jam pelajaran, sedangkan mata pelajaran lain mungkin cuma butuh 1 mata pelajaran. Ini disesuaikan sehingga lebih efektif dari segi waktu. Pada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, mata pelajaran diajarkan secara umum, sedangkan pada KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, mata pelajaran seni budaya diberikan secara lebih terfokus. Perubahan ini lebih efisien karena bisa lebih banyak waktu untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan seni siswa dan lebih terfokus. Baik, izinkan kami di sini untuk menjawab daripada pertanyaan yang telah kawan-kawan sampaikan, beserta juga tanggapan atas presentasi kami. Yang pertama, yakni pertanyaan dari saudara Artoni Yahya. Beliau bertanya, secara keseluruhan sudah sangat bagus, tapi alangkah baiknya untuk nama sekolah yang dibedah kurikulumnya bisa disebutkan dan dari siapa sumbernya. Kami mohon izin untuk menjawabnya. Struktur kurikulum yang kami bedah adalah struktur kurikulum yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah dan KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Pertanyaan selanjutnya dari saudari EN Irawati. Dalam prinsip efisiensi terdapat efisiensi tenaga. Jika sekolah kekurangan pendidik atau satu guru mengajar beberapa mata pelajaran karena kurangnya dana dan lain sebagainya, bagaimana kurikulum menanggapi hal ini? Kami mohon izin untuk menjawab. Sekolah yang kekurangan tenaga pendidik sehingga satu guru mengajar beberapa mata pelajaran menunjukkan optimalisasi penggunaan tenaga pendidik. Hal ini dapat dilakukan selama guru memiliki kemampuan dan potensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang dibebankan kepadanya. Namun, pemerintah telah melakukan upaya untuk menanggapi hal ini, yaitu adanya program perekrutan P3K guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di instansi pemerintah. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Mahdiani. Izin bertanya, muatan materi kurikulum merdeka lebih sedikit dibanding materi kurikulum 2013, sehingga lebih efisien dari segi waktu. Tetapi, apakah dengan pengurangan muatan materi tersebut akan tetap menjamin kualitas lulusan peserta didik tetap sama, mengingat ada materi yang tidak dipelajari? Apa alasan suatu materi tersebut dimuat dan tidak dimuat pada kurikulum merdeka? Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Muatan kurikulum 2013 yang tidak disajikan dalam kurikulum merdeka adalah muatan materi yang sudah diajarkan di fase sebelumnya, sehingga para peserta didik diasumsikan sudah menguasai materi tersebut. Pengurangan tersebut menjadikan guru tidak perlu mengulang materi yang telah diajarkan sebelumnya, dan cukup menggunakan materi yang dimaksud sebagai apersepsi saja.
Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Zahratul Fitri. Secara keseluruhan video dari kelompok 5 sudah bagus. Mungkin saya hanya ingin bertanya, untuk dari segi pembahasan efisiensi, untuk dari segi pembahasan efisiensi biaya, maknanya di sini apakah harus selalu menggunakan alat pembelajaran yang murah atau bagaimana? Terima kasih. Kami mohon izin untuk menjawab. Di antara alat pembelajaran yang efisien adalah yang murah. Namun, pastinya murah bukanlah satu-satunya pertimbangan. Kita juga bisa menggunakan alat pembelajaran lain dengan harga yang mahal, dengan pertimbangan bahwa alat pembelajaran tersebut mendukung proses pembelajaran dan tidak sulit ditemukan atau tidak sulit untuk dibuat. Sehingga pemilihan alat pembelajaran yang digunakan haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Pertanyaan kelima dari saudari Risma Yusmita. Dari video yang dipaparkan oleh kelompok 5 sudah bagus. Saya izin bertanya. Pada video tersebut ada dikatakan bahwa guru diberikan kebebasan untuk membagi CP berdasarkan potensi dan kemampuan peserta didik. Dengan begitu, guru bisa menyesuaikan pemberian materi untuk peserta didik. Misalnya materi tersebut lebih sulit, maka waktunya juga akan lebih lama. Apakah ada batas waktu lama tersebut? Dan apa yang menjadi batas waktu lama itu? Apakah jika semua peserta didik harus paham dengan materi tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Kami mohon izin untuk menjawab. Seberapa lama sebuah materi diajarkan diatur oleh masing-masing guru. Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap guru untuk menyesuaikan materi agar bisa diajarkan secara maksimal. Namun demikian, guru harus mempertimbangkan waktu efektif dalam 1 tahun pelajaran dan jumlah CP yang harus diselesaikan dalam sebuah fase. Untuk melakukannya, guru bisa merujuk pada kalender pendidikan untuk menyusun hari efektif belajar, guna mengatur berapa waktu yang bisa dialokasikan untuk setiap materi. Peserta didik pastinya diharapkan untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Namun perlu kita perhatikan bahwa paradigma baru membawa asesmen yang berbeda dibanding paradigma lama, sehingga penentuan siswa paham atau tidak bukan lagi berdasarkan nilai kognitif semata. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Renita Ayu Oktavia Rinjani. Pada prinsip efisiensi waktu dan efisiensi tenaga, disebutkan bahwa muatan materi atau materi yang diberikan pada kurikulum Merdeka tidak terlalu padat, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih efisien baik dari segi waktu maupun tenaga. Sedangkan sepengetahuan saya, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kemampuan siswa, sehingga sangat besar kemungkinan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mengingat bahwa jumlah siswa dalam satu kelas rata-rata 30 orang, bagaimana prinsip efisiensi waktu dan tenaga ini benar-benar diterapkan pada pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Kami mohon izin menjawab. Efisiensi waktu di sini bukan terkait masalah durasi pembelajaran dalam satu pertemuan. Setiap pertemuan memang sudah dialokasikan waktu pembelajarannya berdasarkan ketentuan 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Efisiensi waktu dalam pengembangan kurikulum dapat dicapai dengan materi yang tidak terlalu banyak diajarkan ke siswa selama satu fase. Contohnya, pada fase D kelas 7, 8, dan 9. Sementara itu, pada pembelajaran berdiferensiasi tentu akan menciptakan efisiensi tenaga bagi guru. Guru memfasilitasi siswa dengan berbagai media pembelajaran yang cocok yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kelompok siswa visual, guru bisa memberikan buku yang berisi teks, juga gambar. Sedangkan auditori, guru bisa memberikan materi melalui video dengan suara, dan kinestetik guru bisa memberikan melalui kegiatan praktikum. Proses ini menjadi lebih bermakna, dan guru tidak bersusah payah menyampaikan banyak materi dan mengulangnya lagi jika ada siswa yang belum paham ketika diajarkan menggunakan metode konvensional, misalnya dengan ceramah. Karena hal ini,
Diyakini pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik siswa akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Hildawati Vera Febriana. Saya izin bertanya. Pada slide atau bagian terakhir, pemateri telah menjelaskan bahwa kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah telah memenuhi prinsip efisiensi dari segi waktu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah juga memenuhi prinsip efisiensi dari segi biaya dan tenaga? Jika iya, mohon dijelaskan lebih lanjut. Kami mohon izin menjawab. Betul. Dimanapun satuan pendidikan tersebut, kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi juga ditinjau dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Pengembangan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah juga demikian. Efisiensi dari segi biaya dan tenaga dapat dilihat dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Misalnya, perencanaan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Juga penggunaan media pembelajaran yang bisa dibuat dari barang-barang sederhana namun efektif. Selain itu, proses pembelajaran yang dirancang dengan model pembelajaran berorientasi siswa, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Artinya, guru tidak terlalu banyak bicara menyampaikan materi selama 2 jam pelajaran, yang akan membuat guru mengeluarkan tenaga yang ekstra saat mengajar. Sebagai fasilitator, guru hanya mengamati siswa, membimbing siswa, dan menjawab pertanyaan siswa jika diperlukan, sebab siswalah yang harus aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Siti Maghfirah. Izin menanggapi, presentasinya sudah bagus dan sangat singkat dan padat. Saya mau bertanya, apakah pembelajaran berbasis proyek masih benar-benar bisa menerapkan prinsip efisiensi jika dilaksanakan di sekolah-sekolah yang di sekitarnya tidak terlalu banyak yang bisa dieksplor? Misalkan, seperti di daerah tertinggal kawasan kering, seperti di Nusa Tenggara, dan di sana masih kesulitan internet. Kami mohon izin menjawab. Kegiatan pada pembelajaran proyek bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah. Misalnya, di daerah tertinggal yang masih kesulitan internet, guru bisa merancang kegiatan pembelajarannya dengan memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya, tanpa harus menggunakan internet. Jadi, prinsip efisiensi masih bisa diterapkan karena dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Shalwa. Pada prinsip efisiensi, pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal, cermat, dan tepat akan hasilnya memadai. Sumber daya seperti apakah yang dimaksud? Dan apakah bisa membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik? Kami mohon izin menjawab. Sumber daya pendidikan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, staf, dana, serta sarana dan prasarana sekolah. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu, harus memikirkan dari segi efisiensinya. Artinya, sumber daya pendidikan seperti guru dan yang lainnya harus dioptimalkan agar tujuan dari kurikulum itu bisa tercapai. Untuk pertanyaan apakah sumber daya pendidikan bisa membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik? Jawabannya bisa. Misalnya, dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan, sarana dan prasarana sekolah untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menuntut peserta didik aktif selama pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Nurlaila Purnamasari. Penjelasan terkait materi prinsip efisiensi sudah bagus. Di sini saya mau bertanya terkait efisiensi tenaga. Dikatakan bahwa tenaga di sekolah sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Maksud dari tenaga di sekolah ini apa saja ya? Dan kenapa dikatakan sangat terbatas dalam jumlah dan mutunya? Terima kasih banyak. Kami mohon izin menjawab. Tenaga di sekolah di sini meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah jumlahnya terbatas. Mutu profesionalitasnya juga terbatas. Maksudnya, guru yang memiliki profesionalitas di sekolah jumlahnya terbatas. Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Rahimah. Izin bertanya, bagaimana cara mengefisiensikan kurikulum, yakni efisiensi waktu, apabila rata-rata peserta didik dengan kemampuan rendah, sehingga sulit sekali mencapai CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berakibat pada tingkat selanjutnya? Kami mohon izin menjawab. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan tujuan pembelajaran dan materi ajar sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Tidak ada paksaan untuk menyelesaikan CP dalam waktu 1 tahun, tetapi CP diharapkan dapat tercapai pada akhir fase. Cara yang bisa diterapkan untuk bisa mencapai CP adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Siswa diberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan gaya belajarnya. Dengan cara ini diharapkan siswa dapat mencapai CP yang diharapkan. Tapi yang perlu diperhatikan, karena ini paradigma baru, penilaian tercapai atau tidaknya CP tidak hanya berdasarkan dari hasil kognitif saja, tapi banyak penilaian dari yang lainnya. Selain 11 pertanyaan, kami juga mendapatkan 2 tanggapan berupa saran. Yang pertama dari saudari Mary Rahmawati. Dari penjelasan yang telah disampaikan sudah bagus. Di sini saya izin memberikan saran pada slide penjelasan mengenai struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah. Nah, di situ alangkah lebih baik jika teksnya itu tidak ada yang terhalang gambar tanda petik di atas. Terima kasih. Saran yang kedua dari saudara Ahmad Fauzi. Materi yang sudah disampaikan sudah cukup bagus. Sedikit saran dari saya. Untuk bagian menampilkan perbandingan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 dan CP pada kurikulum Merdeka, mungkin bisa dijadikan pada 1 slide saja, biar mudah terlihat perbandingan atau perbedaannya bagaimana. Terima kasih sebelumnya. Atas tanggapan berupa saran ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan akan kami perbaiki. Mohon maaf, dan sudah kami perbaiki, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sarannya. Demikian jawaban kami atas tanggapan berupa pertanyaan dan saran dari kawan-kawan semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas seluruh tanggapannya.